bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bagi orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Maupun kita sudah mendengar kesaksian dari keluarga Herman Warara, untuk anak mereka, tapi semuanya kita kembalikan, serahkan kepada Tuhan yang punya hidup ini. Tidak seorang pun yang bisa mengubah sesuatu dalam diri anak kita maupun seseorang. Tetapi kita yakin dan percaya hanya melalui doa segala sesuatu bisa berubah. Yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya pasti jadi mungkin. Dan kita bersyukur sampai saat hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita masih bisa menghirup nafas, itu sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Artinya Tuhan masih mengasihi kita, sehingga Tuhan masih pelihara kita. Dia masih memberikan nafas hidup bagi saudara dan saya, sehingga pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa. Hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Doa bisa mengubah keputusannya Tuhan. Memang hal itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi semuanya mungkin bagi Allah. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melihat waktu Raja Hizkia, Raja Yehuda ini, waktu Tuhan memberikan vonis kepada dia, kepada Raja Hizkia, bahwa Raja Hizkia akan mati. Dan firman Tuhan itu datang kepada melalui Nabi Yesaya. Dan firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yesaya, suruh sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati. Berarti ini keputusan yang Tuhan berikan, SK kematian yang Tuhan keluarkan. Berarti kematian ini ditentukan oleh Tuhan. Hidup mati itu adalah Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan sudah memberikan satu keputusan, tidak seorang pun yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Tetapi yang sangat luar biasa, doa Hizkia bisa mengubah keputusannya Tuhan. Kenapa Tuhan bisa berubah? Dan Tuhan bisa batalkan SK-nya. Berarti doa bukan sembarang doa. Kita sama-sama baca di dalam Yesaya pasal 39 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 38. Pasal 38 ayat 1 dan 2, kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca bagi saudara simak. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan.
Sangat luar biasa di sini, garis bawahi. Di sini satu keputusan yang Tuhan berikan di bawah. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Firman Tuhan yang datang kepada Raja Hizkia ini melalui Nabi Yesaya berkata bahwa Hizkia akan sakit dan akan mati. Dia sakit dan tidak disembuhkan lagi. Kata tidak bisa disembuhkan lagi itu keputusannya Tuhan, bukan keputusannya dokter. Tetapi ini satu keputusannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan satu keputusan, tidak seorang pun manusia siapapun yang bisa membatalkan keputusannya Tuhan. Tetapi hebatnya, luar biasanya Raja Hizkia, keputusan Tuhan bisa berubah. Yang tadi SK-nya bahwa dia akan mati berubah, bahwa Tuhan tambahkan lagi dia punya umur menjadi, dia hidup lagi, yaitu Tuhan tambahkan 15 tahun lagi masa hidupnya. Tuhan memberikan satu kesempatan. Kenapa SK-nya Tuhan bisa berubah, saudara? Karena di waktu firman Tuhan datang kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya, di waktu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia, sampaikanlah pesan-pesan terakhir bagi keluargamu karena engkau akan mati. Pesan apa yang kau sampaikan? Kata-kata terakhir. Istilahnya karena dia sudah mau mati, sehingga dia menyampaikan pesan apa begitu? Atau kata-kata terakhir buat keluarganya. Tetapi bukan itu yang Hizkia, dia mengambil satu keputusan di waktu firman Tuhan itu datang, memvoniskan bahwa dia akan mati. Satu tindakan yang dia ambil apa, saudara? Dia langsung masuk ke kamar dan dia menghadap dinding, saudara. Dan dia berdoa. Satu hal yang luar biasa. Dengan secara spontanitas. Di waktu firman Tuhan itu datang memberikan vonis atau SK daripada Tuhan bahwa dia akan mati, tetapi dengan spontanitas dia tidak berpikir yang lain. Raja Hizkia ini dia hanya berpikir kalau Tuhan yang memberikan keputusan, Tuhan juga yang bisa membatalkan. Tergantung pribadi kita. Apa yang diambil keputusan, saudara? Dia masuk ke kamar dan dia berdoa. Dan kita baca seterusnya, dia berdoa merendahkan diri dan dia menangis. Kata di situ yang terakhir, katanya apa, saudara? Yang luar biasa dia kata apa? Dan dia menangis sangat. Kata sangat ini berarti hancur hati. Menangis yang merengek-rengek di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Di waktu dia mengambil keputusan, dia tahu bahwa sudah tidak ada jalannya lagi. Biar dia ke dukun, dia ke dokter pun sudah tidak bisa disembuhkan. Karena kenapa? Dia tahu Tuhan yang memberikan SK. Tidak seorang pun manusia yang bisa memberikan kehidupan. Dia sadari itu. Hanya bisa mengubah itu adalah Tuhan, bukan dokter, bukan dukun. Sehingga dia datang kepada yang punya hidup ini. Dia yang memberikan nafas dan dia juga bisa juga mengambil nafas itu. Dia datang kepada pemilik nafas itu. Dan dia merendahkan diri. Dan dia menangis. Orang kalau menangis, saudara, itu orang kalau berdoa sampai menangis itu apa, saudara? Pasti dia punya hati hancur dan dia menyesali semuanya perbuatannya. Di waktu dia menangis dan menyesali semuanya perbuatannya, maka di situ Tuhan turun, belas kasihan itu Tuhan turun dalam hidup. Karena kenapa? Air mata itu sangat perlu. Air mata dengan Tuhan, saudara, tetapi bukan air mata buaya, saudara. Iya, saudara. Tetapi betul-betul air mata kita memang dengan hati yang hancur. Yang memang betul-betul air mata kita, air mata yang murni. Kita menangis, kita menyesal semuanya. Kehidupan kita. Di waktu kita mau menangis kepada Tuhan, kita menyesal setiap perbuatan kita. Maka di situ
campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa belas kasihan itu turun dalam kehidupan kita? Sehingga yang tadi, kenapa? Karena Hizkia dia menangis dengan sangat kepada Tuhan, maka belas kasihan itu Tuhan itu turun dalam kehidupan Raja Hizkia. Maka Tuhan cabut kembali SK-nya yang dia sudah berikan. Sangat luar biasa, saudara. Tapi orang ini terkadang orang berdoa, aduh haleluya, hatinya keras, air mata. Firman Tuhan bilang apa? Mazmur katakan bilang apa? Air matamu ditampung di girbatu. Artinya Tuhan perhitungkan setiap air mata kita. Air mata yang memang betul-betul. Yang air mata orang yang berdoa kepada Tuhan, yang menyesali. Orang kalau menangis itu berarti dia menyesali semuanya. Menyesali apa perbuatannya, dia mau merendahkan diri kepada Tuhan, dia menangis, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Di waktu kita mau minta, kita mau berdamai dengan Tuhan, maka di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sehingga yang tadi Tuhan sudah memberikan vonis kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati, tetapi Tuhan cabut kembali SK-nya itu. Jadi tergantung dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi marilah kita belajar seperti Raja Hizkia. Doa bisa mengubah segala-galanya. Doa bisa mengubah keputusannya Tuhan. Tetapi ingat doa yang seperti apa? Doa, banyak doa, saudara. Makanya saudara kalau berdoa, hancur hatilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup, saudara. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan sudah memberikan SK untuk SK kematian, saya mau tanya, siapa yang bisa tolong? Yang bisa mencabut SK? Tidak seorang pun manusia yang berkuasa untuk mencabut itu. Kalau atas perintahnya Tuhan. Tetapi marilah kita belajar seperti Raja Hizkia. Raja yang luar biasa. Dia sadari sekalipun Tuhan memberikan keputusan, memang secara manusia tidak bisa lagi, sudah tidak ada calon. Kalau Tuhan sudah memberikan, tidak seorang pun yang bisa mengubah semuanya. Tetapi Tuhan bisa ubah. Yang tadi dia bisa menarik kembali. Dia punya keputusan, itu sangat luar biasa. Kita melihat apa Raja Hizkia, dia sama dengan saudara. Dia manusia, kita juga manusia. Cuma perbedaan antara Raja Hizkia dan kita apa, saudara? Maka di waktu Raja Hizkia dia mengambil satu keputusan, dan di waktu dia bilang, kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya, dan saya juga akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Maunya apa? Tuhan dia menuntut saudara apa? Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Banyak contoh. Lakukan apa yang paling yang biasanya, yang 1 minggu 1 kali saja. Apa, saudara? Ibadah. Ibadah dengan takut akan Tuhan. Makanya kalau kehidupan kita sudah takut akan Tuhan, dan di waktu keputusan yang Tuhan berikan, mungkin persoalan saat ini kita hadapi tidak seperti Raja Hizkia, tetapi mirip-miripnya. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan, tergantung kehidupan kita dengan Tuhan, tergantung kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, sekalipun Tuhan sudah memberikan satu keputusan itu, karena hubungan kita dengan Tuhan baik seperti antara anak dengan orang tua, pasti ada belas kasihannya. Antara orang tua dengan anak itu ada. Sehingga orang tua itu memberikan satu keputusan, tetapi karena anak ini dia merengek-rengek, pasti ada belas kasihannya, orang tua itu ada. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, sekalipun hal itu Tuhan sudah memberikan keputusan, manusia tidak bisa mengubah. Tetapi kita tahu, kalau kita datang kepada pemiliknya atau kepada Tuhan, kita punya Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengasihi.
dia bisa mengubah semuanya. Asalkan saja kita mau menyesali setiap kehidupan kita. Kita menyesali. Kita datang kepada Tuhan, kita seperti Raja Hizkia. Dia menangis sangat. Hati hancur, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati dan kita menyesali setiap perbuatan kita. Di waktu kita mau berdamai dengan Tuhan, maka di situ kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Itu yang perlu orang. Makanya dalam hidup kita tidak perlu takut, saudara. Apakah di waktu Tuhan memberikan keputusan ini Hizkia dia lari kepada manusia, dia minta pertolongan kepada manusia? Tidak, saudara. Kalau bila mau pikir dia seorang raja, saudara, dia punya, istilahnya dia punya jabatan yang luar biasa, saudara. Dia seorang raja, dia bisa mengatur semuanya. Dokter bisa dia beli, saudara. Dia punya uang, saudara. Tinggal dia datangkan saja dokter yang ahli dalam atau ahli-ahli lah. Ahli apa saja. Bisa, saudara, karena dia punya uang, saudara. Tetapi dia sadari bahwa kalau Tuhan yang memberikan keputusan ini, tidak seorang pun dokter manusia yang bisa menyembuhkan. Hanya bisa membatalkan itu adalah Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada dokter, tetapi kepada Tuhan yang punya nafas hidup ini. Dia datang merengek-rengek kepada Tuhan. Maka disitulah belas kasihan Tuhan itu turun dalam hidupnya. Maka Tuhan cabut kembali dia punya SK kematiannya. Itu sangat luar biasa. Makanya saudara kalau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Hancur hatimu. Sehingga air matamu ditampung di tirpat. Artinya Tuhan perhitungkan air matamu. Jadi Tuhan perhitungkan bukan air mata yang biasa, saudara. Ada orang menangis tetapi menangis foya-foya. Iya, saudara, itu air mata buaya. Menangis cuma supaya orang lihat saja bahwa dia berdoa, nangis-nangis, saudara. Padahal hatinya tidak seperti itu, saudara. Jadi kita tunjukkan apa dengan Tuhan, itu juga yang manusia lihat. Dengan Tuhan. Jadi saudara, dalam kehidupan kita ini kita tidak perlu takut dalam hidup menghadapi apapun, sesulit apapun hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Tergantung kehidupan kita, doa kita dengan Tuhan. Makanya doa, Tuhan saja dia berdoa, masa kita tidak pernah doa? Tuhan waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu sampai dia punya keringat apa keluar? Darah, saudara. Saudara berdoa tidak sampai keringat darahmu keluar. Tetapi Tuhan dia berdoa. Kenapa? Tuhan juga dia menghadapi persoalan. Waktu dia diperhadapkan dengan kematian, bahwa dia mau diserahkan, dia berdoa karena dia sudah mau diserahkan kepada anak manusia. Dia berdoa itu sampai dia berdoa apa? Supaya cawang itu lalui daripadanya. Tetapi itu yang harus dia minta. Artinya, kenapa dia harus berdoa? Doa itu sangat perlu, sehingga kenapa kita harus berdoa? Sehingga di waktu orang menghadapi persoalan, masalah apapun, orang bisa menghadapi. Karena kenapa? Karena orang berdoa kepada Tuhan. Karena lewat doa itu, kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di waktu kita menghadapi persoalan seberat apapun, kita mampu, kita bisa kuat karena Tuhan. Hanya doa. Makanya doa bisa mengubah segala-galanya. Doa bisa. Seperti Hizkia, doa bisa mengubah segala, memutusnya apa? Doa bisa mengubah keputusannya Tuhan. Keputusan Tuhan saja bisa diubah lewat doa. Itu sangat luar biasa, saudara. Mari saudara tidak perlu takut dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kembalikan dalam pribadi kita. Dalam sehari apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Jangankan satu hari 3 kali, sekali masih adakah? Atau masih adakah 5 menit engkau datang kepada Tuhan dalam satu hari? Pasti ada yang alpa. Kalau saudara tidak pernah alpa, itu saudara luar biasa. Pasti saudara diberkati terus. Dan kesehatan tetap aman-aman saja. Orang yang terkadang terganggu sedikit karena apa? Doa orang jaga menurun.
Terkadang saya berdoa aja Senin Kamis. Jangankan saudara, hamba Tuhan saja begitu. Karena pekerjaan doa ini sangat paling berat. Ada orang bilang, oh cuma doa itu gampang, kata siapa? Terkadang orang berdoa masuk di kamar itu 5 menit saja rasa 5 jam. Kalau lagi bosan. Itu doa. Tetapi kalau kita bekerja 1 hari pun orang tidak terasa kaget sudah malam. Orang tidak terasa apa. Tetapi kalau orang berdoa, masuk saja, aduh haleluya. Apalagi doa puasa, masuk ke sana, apalagi dengan tahan lapar dan haus ini, berdoa saya suruh malas. Karena memang itu kehidupan kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Roh ini mau berdoa, tapi terkadang, aduh capek, masih ngantuk. Betul tidak? Mari itu saudara, berarti kita akui Alkitab katakan itu betul. Bahwa roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Karena kita mengambil satu keputusan ini terkadang, aduh badan sakit lah. Alasannya banyak. Aduh tidur juga tak cukup lah. Banyak saja alasan kalau orang mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau datang ke lain, kalau bertamu di orang, Pak Carlota, biar 1 hari penuh pun, tara makan juga sampai amfal, tidak terasa saudara. Tapi kalau saudara masuk di ruang doa 1 jam saja, aduh haleluya. Tuhan Yesus baik. Betul tidak? Memang orang akui, harus diakui. Kalau orang tidak akui berarti orang bafoya petong punya diri sendiri. Jadi orang akui saja hidup ini. Tetapi ingat, doa yang bisa mengubah keputusan Tuhan itu adalah doa orang yang betul-betul merendahkan diri kepada Tuhan dengan hancur hati. Di waktu dia tawar-menawar dengan Tuhan, maka disitulah belas kasihan itu Tuhan turun dalam kehidupan kita. Maka di waktu Tuhan punya belas kasihan, maka Tuhan mengubah semuanya. Dan Tuhan bisa mencabut apa yang sudah menjadi keputusan. Karena kenapa? Ada timbul belas kasihannya Tuhan. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita, mari. Ini kalau khotbah di Solari ke Hizkia ini, jaga-jaga sudah. Lagi ada yang sakit. Khotbah begini, biasanya kalau khotbah begini dia jaga kesedihannya. Tetapi orang di dalam Tuhan, orang tidak perlu. Yang terutama, saya tunjuk berapa? 1 ke depan, tetapi 3 ke belakang. Saya bertanggungjawabkan setiap perkataan saya. Yang saya menyampaikan firman Tuhan itu akan menuntut saudara. Kalau saya sudah pelajari setiap khotbah apa itu yang akan jadi semuanya. Ini dia masuk ke Hizkia. Hari ini akan penyakit ini akan merajalela. Kalau orang tidak berjaga-jaga, tetapi kalau firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kehidupan orang hari ini, marilah. Kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu mahal. Maka saudara makan juga secukupnya. Istilahnya makan juga sesuai dengan porsinya. Jadi itu juga firman Tuhan sesuai porsinya. Semuanya sesuai porsinya. Supaya kita tetap sehat. Puji nama Tuhan, kesiapan hati kita dan
Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan saat hari ini Tuhan. Kami belajar seperti Raja Hizkia Tuhan. Waktu dia diperhadapkan dengan persoalan masalah, dia bukan cari dunia ini, tetapi dia mencari Tuhan karena dia tahu di dalam Tuhan ada kehidupan. Terima kasih Bapak Saudara. Di setiap kehidupan kami, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami yang punya masalah Tuhan berikan kekuatan jalan keluar. Terima kasih Bapak Saudara. Kami selaku hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini, pekerjaan di tempat ini, kami bersyukur. Kami hamba suami istri dan anak-anak kami, Tuhan berkati. Pelayanan di tempat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ini pekerjaan bukan pekerjaan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih dipercayakan di tempat ini satu anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan, tidak ada yang kami sombongkan, karena semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, pekerjaan di tempat ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pelayanan ini Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh sidang jemaat yang ada. Keluarga lepas keluarga dan Pak Hermanus ini bersama istrinya Tuhan berkati. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong anak-anak mereka, Stefano, Natalia, masa depan anak-anak mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati terlebih khusus bagi cuan yang ada, apapun cita-citanya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan buat semuanya baik adanya. Kami teryakin dan percaya Tuhan melakukan kuasa mujizat-Mu bagi orang-orang yang berharap sungguh kepada Engkau. Anak kami, adik kami, cuan pingin yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan semuanya sehingga masa depan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Abriam yang bertugas di Togo sana, Tuhan juga berkati masa mudanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai lindungi dia, berkati kesehatannya, berkati keluarga dari Pak Yosman Preman bersama istri Ibu Mrianci yang ada rumah tangga mereka, Tuhan berkati juga Tuhan usaha mereka, apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, campur tangan Tuhan, berkati anak-anak mereka, Teti bersama suaminya, anak mereka maupun Tuhan Febrian bersama istri dan anaknya, Tuhan berkati, maupun Tuhan Rasya Rio Rama ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ibu Septina Pinge juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kehidupannya Tuhan, biar keluarga hidup takut akan Engkau. Pak Anton Tidage juga Tuhan Engkau berkati, Tuhan pulihkan anak-anak mereka, biar keluarga hidup takut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Neta Uslau juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati di mana saja mereka berada, berkati rumah tangga mereka, kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Ibu Lana bersama suami anak-anak mereka, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, biar keluarga semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, Desa Galtoli kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus Engkau memberkati Desa Galtoli ini, biar Desa Galtoli ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Berkati Kades Desa Galtoli yang ada, keluarganya semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan desa yang ada di Desa Galtoli kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar mereka melakukan pekerjaan dengan takut akan Engkau. Berkati juga Tuhan tetangga berikan
pelayanan Engkau datang tempat ini Tuhan, berkati, pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan, roda pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok desa RT RW Tuhan, berkati. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, di mana saja mereka berada Tuhan, umat-umat tebusan darah-Mu, mereka yang sakit berada di rumah sakit saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan, organisasi GPI yang ada Tuhan, gereja penyebaran Injil, pemimpin kami dari sinode sampai ke pelosok Tuhan, pimpinan daerah maupun rayon maupun seluruh gembala-gembalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati. Terlebih khusus bagi ketua sinode kami, gereja penyebaran Injil Bapak Peter Naputupulu yang ada Tuhan, berkati. Berkati pelayanannya, istri, anak-anaknya, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, persiapan pelantikan Abah Mitluan di tanggal 24 yang ada Tuhan, berperkara Tuhan buka jalan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga pelantikan semuanya berjalan baik. Kami berdoa juga Tuhan, yang Franky persiapan DPR Provinsi di 2024 Tuhan, tolong Tuhan berperkara, berkati istri dan anak-anaknya, rumah tangganya, sertai lindungi keluarganya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Adik kakak kami, keluarga kami, orang tua kami, istri kami, suami kami, di mana saja mereka berada Tuhan, tolong Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak Surgawi, apapun yang menjadi kebutuhan di dalam pekerjaan pelayanan tempat ini Tuhan, sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami butuhkan tempat ini maupun yang ada di depan sudah menjadi milik-Mu gereja Pastori. Terima kasih Tuhan, pemilik tempat ini Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur siang hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mungkin ada pernyataan Tuhan langsung saja. Hitam semua, tapi dia kayak babuska, mengada kalau Puji nama Tuhan, kita tetap berdoa. Rumah berbicara tempat kediamannya Tuhan, atau rumah berbicara kehidupan kita, tempat Roh Allah bekerja. Tetapi sayangnya yang ada di dalam hanya burung hitam. Saya tidak tahu, mungkin mereka pernah ke dukun atau kemana, tetapi hati mereka sudah, istilahnya, sudah tidak ada Tuhan lagi. Saya tidak tahu, ya mungkin mereka punya persoalan apa sehingga mereka pergi ke dukun, andalan dukun, saya tidak tahu. Ya mungkin minta apa-apa, saya tidak mengerti. Tapi itulah yang Tuhan tunjukkan seperti itu. Karena namanya berbicara burung hitam, itu berbicara hal yang tidak baik. Mungkin masih ada? Banyak orang lain, tapi orang seperti kan orang bakubur begitu, perlu pakai baju putih, pakai baju putih, dan duduk ke bawah kayak macam di pantai atau di pasar begitu. Jadi duduk ke bawah, kita mau ke sana di situ, kalau kita pakai baju itu sudah bilang sana baju putih semua, dan kita kebalik, kita mau pulang begini, belum sampai pokoknya di perjalanan begitu, ada aku dapat tiga orang itu lupa dari orang-orang ini. Jadi orang ini pakai baju kayak putih, tapi cara putih sekali, putih banget, campur begitu. Dan kita berdua begitu, kita punya boleh apa begini, dia putih macam cara hitam sekali itu. Jadi kita pakai itu, dan tiga orang berjalan ke sana begini. Kemudian cara itu kan itu kayak macam ada acara begitu, tapi acara ini kayak macam tidak tahu acara apa. Cuma orang bikin kue di acara itu, tuh bikin kue itu banyak. Lalu kita isi kue di apa di tas, kabar ada bilang kamu bawa pulang ini kue ini. Dan kita dengan ibu gembala, kata tuh dua bawa kue, kau isi di tas, kabar bilang mau bawa kue, tapi tak tahu acara apa. Terima Tuhan. Yang seperti acara orang mati yang awal tadi berbicara orang mati, berbicara duka. Kita tetap anak Tuhan, kita tetap berjaga-jaga di dalam doa, sehingga karena dunia ini mulai dikuasai dengan segala maut. Kita selangkah saja maut.
Jadi mari kita selaku anak-anak Tuhan kita berjaga-jaga, yaitu dalam doa, karena doa bisa mengubah segala-galanya. Doa bisa menyingkirkan semua segala maut, apa kecelakaan ataupun melalui doa semuanya dikalaukan. Kita tetap berdoa dan Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita supaya kita tetap pakai pakaian putih supaya jangan kita disebut orang mati. Tidak usah ada. Kalau sudah tidak ada, puji Tuhan saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah firman Tuhan yang begitu luar biasa ini.